Maksud gue, Gue itu kalau jatuh cinta itu bucin loh. Pasti lo orang nggak percaya, gue itu bucin banget. lo banget. Gue, aduh, dicurhatin dengan nangis-nangis. Jangan sedih lo. Coy, lo kan nanya gue nih, lo juga kan menuju Tuban, ya lo kan lahirnya segenerasi sama Agnes Monica ya coy. Jadi beda sama gue, kalau gue Gue masih di bawah 50. Dorce gambar lama gue, generationnya. Kalau menurut lo nih, hidup lo juga udah lama di sini kan, 2002 lo datang, sekarang 2021 mau 2022. Gimana sih lo ngelihat? Menurut lo nih pertanyaan gue nih. Lo selama ini tinggal di Belanda gitu, apa sih yang lo dapet? Jawab. Apa gue dapat ya pengalaman hidup. Itu udah pasti, ya kan? Ya iyalah karena lo hidup. Enggak, ya pengalaman hidup kan. Maksud gue di Indonesia kan beda. Di sini pengalaman jadi mermaid kan nggak mungkin. Di sini kan pengalaman beda juga. Pertanyaan gue ya, gue kan teman lo udah lama ya. Kenapa kalau lo misalnya kan kerjaan tuh kan nggak ada saat-saatnya kita berhenti dari kerjaan. Terus saatnya lagi company sulit, lo suka dak-dikduk kalau di PHK. Kenapa sih lo takut banget di PHK? Sementara kan di Belanda sini kalau di PHK kan dikasih duit. Tapi kan duitnya nggak cukup. Nggak cukup buat apa? Unboxing? Nggak cukup buat ini, kehidupan sehari-hari lah. Ya cukup lah. Kagak cukup. Gua kan tapi kan levelnya beda. Ingat dong, gue kan terakhir kali kan 6 bulan nganggur. Itu juga ya cukup buat listrik, bayar rumah gitu-gitu doang. Oke. Makan juga Indomie, kasian banget. Drama banget sih lo, nggak mungkin. Sementara lo kok gue kesini makanan lo banyak banget di kulkas lo. Ya kan. Ya pas-pasan lah kalau misalnya dari pemerintah ngapain. Kita kan masih bisa kerja. Kalau bisa dapat kerja, why not? Iya, kadang-kadang itu sih yang bikin gue ya nggak kan? tahu mau nolong gimana kalau sebagai teman ya. Tapi gue kadang-kadang suka. Nggak apa-apa, lu nolong gue kayak kasih gue duit aja, gue terima. Yes, amin ya. Selama ini bukannya gue nggak ngasih ya, nggak ngasih ya gue ya. Nggak ngasih. Jadi kerjaan, udah gonta-ganti kerjaan. Gue juga gonta-ganti kerjaan. Terus lo udah bisa punya rumah sendiri, ya kan? Zaman dulu kita nyewa-nyewa ya coy di sini ya. Pacarnya gonta-ganti. Pacar gonta-ganti. Terus kalau menurut lo kalau kita gonta-ganti pacar itu apa sih alasannya coy? Ya kalau nggak diputus ya memutuskan, diputusin, mutus sendiri. Ya. Lo lebih sering diputusin apa mutusin sih? Diputusin. Gue sering diputusin. Anjrit lo, mantan gue lo. Sekarang mereka pada mau balik nggak ngeliat lo begini? Kagak kayaknya. Dulu kan gue seksi, sekarang perut gue gendut. Oh yo. Cuman Rohir aja yang masih mau nerima. Ya tapi kan juga mereka udah tambah tua, gendut-gendut juga semua. Gendut-gendut juga. Okay. Enggak lah, mantan is mantan. Jadi kalau kita ngobrolin mantan kan udah closure. Udah closure, ya, mantan is mantan. Masa mau baca buku yang sama ya nggak sih? Iya, makanya. Terus menurut lo yang paling precious yang lo pernah dapetin selama tinggal dari 2002 sampai hari ini apa sih? Paspor. Oh iya, oke. Bener sih. Iya lo, gila lo. Lo nggak ada paspor ya nggak bisa tinggal di sini. Itu precious. Paspor. Dan once a lifetime happen. Ya, I mean, you had passport waktu lo kesini. Paspor lo gak akan selalu punya. Cuma maksud lo ngomonginnya paspor ini. Paspor di sini lah, otomatis. Masa paspor di Indonesia? Iya, jadi itu yang bikin jadi di otak gue tuh kalau lo ngomongin paspor itu, gue menerjemahkannya tuh kayak a door opening buat lo bisa kerja lebih baik karena lo local citizen, terus lo juga punya hak lebih baik, gitu maksud lo. Lo bisa beli rumah, ya nggak? Iya, benar. Gitu-gitu. Okay. Aksesnya membuat akses hidup lebih mudah. Iya. Bukain pintu lo buat kemana-mana, ya nggak takut lagi kalau misalnya kita traveling juga enak. Iya, itu yang paling penting ya coy, kemana aja itu yang paling penting. Mau ke Amri, tinggal kalau ada duit tinggal besok tinggal ngangkat koper, ya kan. Iya.
Tapi bukan berarti gue nggak cinta Indonesia loh. Iya, tetap ya. Tetap. Orang tadi baru makan rendang kok guys. Iya, nggak bisa juga lu jadi bule banget. Nggak Lu bisa. Lu ngomongin McDonald aja McDonald. Masih tetap kayak Anjing orang lu. Medan. McDonald. Terus kalau sekarang lu udah punya rumah di sini nih, which you call home buat lo, mana sih? Ya, Ya. iya. Yang mana lu panggil rumah buat lo? Sini, Medan, Jakarta, mana buat lo rumah? Sinilah, Sini. sinilah. Karena ini atas nama lo. Ini ya. kan gue punya gue sendiri. Kalau gue ke Indonesia kan paling ke rumah saudara, ya kan, atau ke rumah nyokap gue. Sekarang udah sinkron nggak sih antara rumah dalam artian lahiriah nih ada rumahnya nih eksis nih, sama rumah di hati lo udah sama nggak sih? Sama dong. Sama ya. Sama dong. Oh, iya, oke. Berarti lo bakal tua di sini dong ya? Gue bakal tua di sini. Gue nggak bakalan balik ke Indonesia gitu loh. Mau ngapain? Gue ada rencana sama Rohir tuh. Manusia boleh punya impian ya, Say. Iya, boleh dong. Semoga tercapai ya. Lo kan agak-agak halunya tingkat tinggi ya. Terus apa? Jadi gue sama dia itu rencananya kalau misalnya udah tua, udah pensiun, kita mau salah satu rumah kita, either gue punya atau dia punya dijual, terus kita mau pindah ke Portugal. Ah, senengnya. Nanti gue boleh namu-namu ya? Boleh. Lu mau namu juga boleh, sis. Dan kita, ya kalau duit cukup ya maunya yang punya kolam renang, biar bisa berenang, itu impian kita. Namanya juga impian kalau tercapai ya. Sementara kan bukan Alhamdulillah. dia takut sama matahari, coy. Ya terserah dia, pokoknya gue harus punya kolam renang. Oh, oke. Jadi ya kita kadang-kadang kalau duduk berdua gitu suka browsing-browsing, entar yang ini ya, entar. Ya ngobrol ngalur ngidul kan boleh lah, namanya boleh juga lah. impian Halu-halu kan. ya, kalau Halu-halu Jakarta dikit boleh bilang, lah, halu-halu dikit. Mimpi-mimpi pembantu. Heeh. Iya. Tapi bener loh, mau Portugal nggak mahal loh. Iya. Kita udah browsing, kayaknya 400 ribuan gitu juga udah ada kolam renang. Oke. Kalau kita mikir-mikir nih, hidup dulu ya, kesini struggle kan, ya hard work, a lot of problems gitu, karena ini bukan negaranya kita, tapi up until now. Suara lu gedean loh. Terus menurut lo sendiri, Kau nggak ntar bisik-bisik. gue teriak-teriak ya, bukannya ini mahal kata lo, bukannya kalau barang mahal. Bisa sih. Oh oke. Terus pertanyaan gue nih, pernah ngebayang nggak sih bisa hidup kayak gini? Dulunya kalau gue selalu gue punya impian rada-rada tinggi, masalahnya tukang mimpi, masalahnya gue kan katanya I'm a big dreamer. Nah kalau lo gimana? Kalau lo kan setaunya gue nih lo lebih realistis dari gue, gitu. Enggak sih, gue bukan a big dreamer. Jadi kayaknya enggak sih, gue nggak ngebayangin sih. Kayaknya dulu pengen ke luar negeri juga, pernah apply visa AMRI juga Nah, ditolak. itu gue tahu. Kayak gitu-gitu kan. Jadi tiba-tiba nyungsep di sini. Jadi kayaknya gue hidup itu day by day gitu loh. Jangan duduk kayak pakai kebaya, say. terus. Gue hidup dulu juga sampai sekarang juga day by day. Jadi apa yang terjadi ya udah itu aja yang terjadi gitu loh. Gue nggak pernah ada plan kayak misalnya 10 tahun lagi gue harus punya ini nih, 10 tahun lagi gue harus punya ini nih. Lu kan tahu juga, gue punya rumah ini juga Bareng mama spontan sebenarnya. Ya, ingat nggak zaman dulu gue bilang lu harus beli. Ingat nggak zaman dulu kita lihat itu Iya, bareng kan? jadi ceritanya gue beli rumah ini juga spontan, nggak yang 5 tahun, 10 tahun lagi gue harus punya rumah, enggak. Ini gara-gara si Maladi aja, dia meninggalkan diri lo. meninggalkan diri gue. Ya kan, jadi ceritanya gue dulu punya housemate, terus housemate gue itu si Maladi mau beli rumah. Akhirnya karena kita nyewa rumah bareng kan, jadi gue pikir waduh dia mau ninggalin gue, ya udah gue beli juga rumah. Kayak beli kacang say biasa. Tetap keluar ya. Bareng sama Kayak beli gue kacang, liatnya. beli rumah. Bener loh, gue beli rumah ini, gue pikir si Maladi beli rumah, jadi gue juga pengen gitu jadinya. Jadi motivasi gitu lah, thanks ya Mala ya. Jadi Meninggalkan diri lo. jadi sebulan kemudian gue udah dapet gitu. Iya. Ini kayak beli kacang aja gitu. Dan menurut gue sih so far ini decision lo yang paling oke sih waktu lo. Iya. Kan lihat rumah ini sama gue kan. Iya, gue Ingat, lihat rumah ini juga masih ade. Terus gue bilang wah ini Bareng. oke nih in terms of layoutnya oke, terus pemandangannya juga lo nggak stumble into some other people's window. Jadi kalau menurut gue sih this is a good investment. Harga rumah di Amsterdam sekarang dua luar kali biasa lipat. ya. Jadi happy lah. Ini one of the best thing you ever did, right? Terus menurut lo lagi nih ya,
Lo tadi ngomongnya kan nggak jauh-jauh dari materi. Lo materialistis banget sih, coy. Ya. Terus, Gue? Iya. Gue nggak matre banget. Kalau Lo gue nggak matre, ya? gue udah nyari pacar-pacar yang matre. Pacar-pacar yang berduit. Tapi emang dasar nasib yang nggak pernah dapet yang. Iya, itu kan mimpi lo juga ada. Lo selalu pengen dapat yang Iya, yang tapi kaya-kaya. tapi jodoh juga kagak ngomong gitu. Jodohnya nggak begitu ya nggak dapet. Janganlah, ini udah oke kok. Semua paranormal bilang lo kalau dapat jodoh orang kaya lo diputusin. Coy, terus menurut gue, lo berpikir nggak teman itu harta juga nggak sih? Teman Kan tuh- sekarang punya banyak teman nih. Kan investment tuh not only about things, right? Friends, people also our asset. Ya nggak sih? Kalau di gue apalagi, I need people, I need network, I need a lot of yang can support me in my for my field. Kalau lo lihat temen aset Teman nggak sih buat lo? itu aset, investment, itu investment dalam arti juga lo harus menginvest tenaga lo, hati lo, waktu lo, spending time lo sama teman itu. Teman itu kan banyak macam ya, maksud gue teman kadang-kadang juga lo ketemu teman tiba-tiba udah klik. Kadang-kadang juga, aduh gak cocok nih sama gue nih, cara ngomongnya. Atau yang satu frekuensinya AM, yang satu FM, kayak radio rusak. Itu juga nggak bisa kan. Jadi ya aset sih, harta, aset, investment juga. Iya. Dan harus dipupuk. Iya. Jangan kan temen, saudara kalau nggak dipupuk gimana juga Loss ya. loss. Iya, feelingnya lama-lama hilang. Hilang. Nggak sih? Terus berteman gitu. Kalau ada huru hara dalam pertemanan itu, menurut lo gimana tuh? Apakah itu penting atau sebenarnya harusnya tuh nggak kejadian atau gimana sih? Tergantung kasus sih menurut gue. Tergantung kasus. Karena tiap kali satu sama yang lain kalau berantem kan tergantung kasus juga. Kadang kasus yang bisa ditoleransi, ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah break up loh, Iya sih. ya kan? Berkawinan aja bisa. Karena break up, coy. iya ember. Karena gue pernah ngomong ke siapa gitu ya, nggak usah sebut nama lah. Ini nggak usah, nggak penting. Gue bilang kalau misalnya one day, kalau misalnya gue bikin salah, lu tegur ya. Kalau lu bikin salah gue tegur ya. Tapi karena kesalahan dia terlalu fatal, ya gue nggak tegur juga. Karena fatal banget. Jadi tuh gue nggak bisa maafin. Ya udah, udahan aja gitu. Itu say. Oke. Tapi menurut lo orang yang seneng konfrontasi nggak sih? Eh, Kalau menurut gue zaman sih enggak, muda, ya. zaman muda gue konfrontasi sekarang kayaknya, aduh udahlah gitu loh. Zaman muda kan gue ngejar gitu kan. Sekarang kayaknya biarin dah. Mungkin karena kayak tadi udah menua kali ya. Jadi Terus sekarang udah nih terserah kalau gitu. lo kan juga menubang ya, belum tubang sih, menubang. Jadi Menuju. masih processing to be tubang. Nah, kalau lo nih yang mau menubang ini, lo ngeliat diri lo sekarang, apa sih yang positive side dari lo? Nggak ada. Nggak bisa gitu dong, kan artinya Nggak, canda. influencer, influence others people's life. giving Nggak, gue nggak more pernah ngomong gue motivation. influencer. Gue cuman subscriber yang cuman 5.000. Subscribe lalu orang biar. Subscribe dong, hidup dia kan exciting banget, unboxing Louis Vuitton. Tadi lu mau tanya apa sih? Hah? Tadi lu nanya apa sih? Itu kan mulai menipis otak lu 12 MB isi 2 lagu full. Aduh perut gue. Maksud gue, ya dengan hidup lo yang seperti sekarang nih ya, lo ngelihat diri lo sekarang nih, apa sih yang lo gain, yang lo a better versions of you yang lo lihat dari lo compare to the last 20 years. Waktu lo datang sini 2002, sebelum itu kan gue gak kenal lo, walaupun Edian teman-teman lo di Indonesia jadi teman gue semua akhirnya. Gue sekarang lebih calm ya. Lebih calm. Jadi kayaknya dulu kan gue Lebih kalem karena hati lo lebih tenang atau karena perut lo gede jadi lo susah bergerak apa gimana sih? nggak, gue maksud gue
dulu kan gue party banget gitu kan. Setiap Jumat Sabtu itu pasti nongkrongnya di diskotik gitu kan. Termasuk nakal kan gue kan. Jadi bandel, Oh, party. Badung. Oke. Jadi kalau sekarang sih lebih nikmatin hidup itu udah beda sekarang. Misalnya weekend kalau di rumah sendirian, habis kerja juga mandi, terus nonton Netflix kayak apa kayak, itu gue juga udah seneng. Oke. Terus kan itu a better versions of you compared to the last 20 years. What is the bad versions of you when you are menubang begini? Tadi kan tuh bagus-bagusnya doang. Jeleknya lo apa nih? Lo menua gini kan pasti ada jeleknya juga dong. Nggak ada, because nobody perfect but I'm perfect. Nobody perfect but I'm perfect. So you're the exceptions from all this Yes. kind of. Jadi lo eksklusif ya. Eksklusif, You're perfect. triple eksklusif, Terus VVIP. Enggak. Gue dong. Jadi tadi lu nanya itu gue punya negative side di umur Yeah. yang menubang ini. Yeah, what is the negative side you goes after these 20 years? Yeah. Kayaknya sekarang negatifnya itu mungkin gue terlalu picky sekarang sama temen gitu ya. Jadi kadang-kadang gue ketemu orang juga gini, gue sebenarnya tuh udah males dapat teman baru lagi sebenarnya. Kalau nggak karena YouTube ini juga gue rasa gue nggak ada nambah temen. Gue sebelum ada YouTube aja gue udah bertahun-tahun itu kayaknya 10 tahun juga nggak nambah temen. Ini cuma karena ada di YouTube aja. Same circle. Jadi same circle gitu, hobinya sama, jadi sekarang jadi grup. Which I'm happy gitu loh ketemu mereka. Yeah, positive people. Dan mereka juga ya positive people, same hobby, klop gitu loh, jalan bareng. Jadi bercandanya juga masuk kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang gue lebih picky sih. Mungkin lebih ngejudge orang kadangnya. Itu juga ya. Iya, ngejudge orang. Lebih Kalau- gampang kalau judging misalnya, ya. iya, Karena lo lebih- ngerasa I'm better than you, so you can easy to judge others. Bukan sih, bukan karena gue better than them gitu loh. Maksud gue kadang-kadang gue, ini orang, aduh, pasti ada maunya nih. Oke. Aduh, males deh gue. Kayak gitu-gitu, bukan karena gue lebih better than them gitu. Karena di hidup gue itu gue nggak pernah ada kepikiran gue lebih baik daripada orang lain gitu loh. Cuman kadang kayak, aduh, males deh. Kayak gitu, lu ngerti gak sih? Vibes-nya itu beda gitu loh. Kalau dulu kan berteman dengan siapa aja gitu. Sekarang lebih picky dan lebih ngejudge orang gitu. Mungkin dalam penampilan atau cara ngomongnya. Wah, kayaknya nggak cocok nih sama gue nih ngomong nih. Padahal belum tentu nggak cocok gitu loh. Kadang-kadang gue juga bisa misjudge gitu loh. Oh ternyata enak nih orangnya. Padahal pertama kali pas gue lihat orangnya, kayaknya aduh gimana gitu. Bisa kejadian, pernah kejadian begitu. Itu mungkin negatifnya. Oke, terus ada satu nih yang gue lihat dari lo nya juga. Lo change a lot in that terms. Kok lo bisa sih nggak jadi posesif lagi? Anjing lu. Posesif apaan sih? Gue nggak ngerti deh. Iya zaman dulu Oh, kan. iya. Iya. Apa Iya. karena lo udah steady in your relationship or Enggak. what is the reason actually? Or Gini, you don't care anymore? Gini guys, dulu kalau gue pacaran itu gue posesif banget. orangnya. Bisa bikin fake account lah, nge-haunted kayak orang gila lah. Nangis-nangis coy. Terus maksud gue, Gue itu kalau jatuh cinta itu bucin loh. Pasti lo orang nggak percaya, gue itu bucin banget. lo banget. Gue, aduh, dicurhatin dengan nangis-nangis. Jangan sedih lo. Ya. Mungkin gue lebih open minded ya. Open minded dalam arti Minta. gue sekarang lebih relax kalau berrelasi. Kalau dulu kan gimana gitu. Jadi gue nggak pernah relax gitu loh. Jadi itu juga yang memungkinkan kebanyakan relasi gue diputusin gitu loh. Jadi otomatis kan mereka nggak comfortable gitu kan. Kayak gue kan mau nyari pacar, mereka mungkin ada yang bilang, gue kan nyari pacar bukan nyari satpam gitu kan, misalnya kayak gitu. Berasa pacaran masih secret agent ya coy. Undercover ya, Bo. Undercover agent ya. Jadi
gue sekarang lebih relax, lebih open minded, jadi kayaknya lebih enjoy lah. Ya, enjoy. The journey. Progress. Sekarang ya kadang-kadang kalau lagi sakit jiwa, jujur masih ada dikit. Tapi gue, gitu, ngerti nggak lo? Itu Progress. Oke guys, ini panjang loh ini. Jangan bosan ya. Ya udah kalau gitu, gue udahin dulu ya. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum pernah mampir ke channel gue dan tiba-tiba nemu 2 orang ini yang lucu-lucu, boleh di subscribe ya karena kalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Bye.